Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Damayanti, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 35 Purworejo, sekaligus peserta PPG dalam jabatan Universitas PGRI Semarang tahun 2023. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran pada uji kinerja LPTK Universitas PGRI Semarang tahun 2023. Selamat menyaksikan. Disiapkan untuk doa dulu, tuan kelas. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam pada Bu Guru. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Sehat? Sehat ya? Ada teman kalian yang hari ini tidak masuk? Bisa. Bisa apa ya? Sedang sakit. Oke. Kok sepertinya siang-siang kurang semangat ya? Biar lebih semangat, yuk kita tepuk dulu. Masih ingat tepuk semangat tidak? Tepuk semangat! Semangat! Oke, meskipun siangnya sudah siang, tetapi semangat harus tetap pagi. Artinya 80 menit. Nantinya Bu Fitri akan memberikan kalian materi. Oke, masih ingat materi kemarin kita mempelajari tentang apa? Drama. Kemarin kita sudah ulangan membuat teks drama ya, membuat video film pendek ya, dengan drama sudah begitu nilai. Kemarin kalian sudah di-upload di media sosial kalian masing-masing. Oke, sebelum masuk ke materi, silahkan kalian simak video berikut ini. Silahkan disimak ya, nanti ada pertanyaan. Tahukah kalian, dalam hal minat baca, negara kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Sebanyak ini, total buku yang ada sekarang itu juga segini. Dan akan Mungkin ada yang mau menceritakan atau memberikan komentar dari video tadi. Silakan tunjuk jari. Karena jumlah buku di Indonesia kurang, maka penduduk Indonesia masih kurang buku. Ya, oke. Ada lagi mungkin Mas Renanda. Karena malas baca buku karena banyak di Oh ya, oke. Dari video tadi ada dua pendapat ya. Yang satu, Mbak Rina itu berpendapat bahwa video tadi menceritakan atau mendokumentasikan tentang masyarakat Indonesia. Jumlah masyarakat Indonesia itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan buku yang tersedia di Indonesia. Jadi untuk teknologi sekarang itu bukan hanya keterbatasan dari buku saja, tetapi dari niat kita ya, niat kita apakah kita mau untuk membaca buku atau tidak. Karena buku itu manfaatnya banyak sekali, ya, buku itu manfaatnya banyak sekali. Bukan hanya untuk hiburan kamu nonton komik, membaca novel saja, tetapi juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya,
Jadi buku itu banyak sekali manfaatnya. Oke, maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai menemukan informasi melalui indeks. Ya. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan buku non-fiksi yang dibaca. Nanti tujuannya apa? Setelah kamu selesai pembelajaran ini, kamu dapat membandingkan perbedaan buku fiksi non-fiksi dengan baik. Lalu menyimpulkan informasi yang didapat dari buku fiksi dan non-fiksi. Lalu yang ketiga adalah kamu bisa menyusun indeks buku dengan baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran atau mulai materinya, Bu Yudri untuk meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai materi, alangkah baiknya untuk membaca terlebih dahulu, berliterasi terlebih dahulu. Silakan kalian bisa membaca buku paket Bahasa Indonesia halaman 233 sampai dengan 239. Apa yang bisa kamu ambil atau kamu pelajari tentang buku fiksi dan non fiksi. Apa itu buku fiksi dan non fiksi, Bu? Ya, jadi buku itu terdiri dari 2 jenis. Berapa? 2 jenis. Ada buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi itu adalah buku tentang karangan atau imajinasi dari seorang penulis. Kalau kamu suka membaca novel, suka membaca komik, ya, suka membaca kumpulan dongeng, suka membaca buku antologi puisi, ya, itu adalah contoh dari jenis buku fiksi. Ada lagi buku non fiksi. Nah, buku non fiksi itu apa? Buku non fiksi adalah buku yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dengan tujuan kamu membaca itu untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Buku non fiksi? Tunjuk jari. Ya, Mbak Marita? Buku pelajaran, apa lagi? Ensiklopedia. Ada pertanyaan lagi. Pernahkah kamu mencari kata atau istilah dalam buku non fiksi? Pernah, pasti pernah. Aku sepertinya pernah mau mencari kata amanah ya di buku Bahasa Indonesia. Bagaimana cara kamu menemukan istilah tersebut? Bagaimana? Coba sekarang Bu Fitri minta kalian mencari kata fiksi di buku pelajaran kalian. Jadi dari istilah-istilah yang kalian mau temukan tadi ada caranya. Di dalam buku non fiksi itu ada di bagian belakang merupakan bagian indeks. Silahkan kalian buka buku pelajaran kalian di bagian akhir. Di situ ada bagian indeks. Nah, sudah ketemu semuanya? Buku non fiksi, buku paket. Bagian belakang sini. Nah, ada ya?
buku indeks buku namanya. Di situ terdapat istilah-istilah disertai dengan nomor-nomor. Nah, nomornya acak di situ. Oke, bagaimana sih kalian bisa membaca suatu indeks? Nah, di sini ada caranya. Coba kalian cermati video berikut ini. Diperhatikan ya. Ini adalah caranya untuk membaca atau memanfaatkan Jenis-jenis dari indeks buku terbagi menjadi dua. Yang pertama ada indeks istilah atau topik. Yang kedua ada indeks nama. Jadi indeks itu memiliki dua jenis, yaitu ada indeks topik atau istilah yang biasanya ada di buku paket kalian itu namanya indeks istilah, ya, kata-kata istilah atau topik. Lalu yang kedua adalah indeks nama atau pengarang. Nah, biasanya indeks nama atau pengarang ini ditulisnya biasanya dibalik. Misalkan namanya Fitria Damayanti, ya, biasanya kalau di indeks itu ditulisnya Damayanti, Fitria. Jadi tadi kalau kalian mencari ada nama pengarang HB Yasin, kamu mencarinya dulu biasanya, ya enggak? Tapi yang tertulis adalah Yasin Habib. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, jelas semuanya ya. Oke. Sekarang Bu Fitri minta kalian membentuk kelompok sesuai dengan tulisan yang ada di papan tulis. Oke. Fitri bagikan LKPD. Kalian berdiskusi dalam kelompok. Lalu petunjuknya adalah yang pertama, bacalah sebuah buku berindeks. Nanti bukunya sudah Bu Fitri persiapkan. Lalu yang kedua, berdasarkan indeks tersebut, tentukanlah atau temukanlah 5 kata atau 5 istilah yang menurut kamu itu penting. Ya, dicari. Lalu yang ketiga, catatlah halaman arti atau informasi pada istilah yang kamu temukan tersebut. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 5. Oke. Satu lagi.
Sudah semuanya ya? Oke, Bu Fitri beri kesempatan untuk kelompok 1. Silahkan untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina Sapari dari kelompok 1 dan ada beberapa rekan saya, di antaranya Amisyatu Aditya, dan Sensasi. Yang pertama, kita akan mempresentasikan mencari istilah dari judul buku ensiklopedia tentang kerajaan Nusantara. Istilah pertama yang kami dapatkan yaitu Bandung, terdapat pada halaman 10 dan 11. Informasi yang disampaikan, kita mendapatkan
Kota Bandung dan wilayahnya, dan mengetahui sejarah kerajaan di wilayah Bandung. Bernama Aditya Warman pada tahun 1347. Istilah selanjutnya merupakan Pajajaran. Terdapat pada halaman 108, 109 sampai 110. Informasi yang disampaikan terdapat mengetahui informasi atau pengetahuan tentang istilah Pajajaran. Arti istilah Pajajaran merupakan nama dari sebuah kerajaan yang diperkirakan beribu kota di Pakuan, Bogor, di Jawa Barat. Lalu indeksnya urutan indeks mulai dari B, Bandung, terdapat pada halaman 10. (153, 154) Igore 166, 168 dan Wajur 170, 171. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 4. Untuk indeks yang dibuat atau disusun oleh kelompok 1, apakah sudah sesuai atau belum? Ada B, ini Bandung, Banjar, lalu P, Pajajaran, Pagaruyung, Pajajaran, Panai, lalu S, Samudra Pasai, ada Siak, ada Sunda, lalu yang T itu Tidore, lalu terakhir adalah W, Waju. Apakah sudah sesuai ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami, yaitu nama anggota Hidayah Wahyu, Melati Putri Arok, Tervita Yulia, Niagato, dan Dina. Judul buku yaitu Peninggalan Bersejarah Indonesia, tulis Nur Asia. Kata istilah Candi Mendut, halaman 110. Informasi yang disampaikan Candi Mendut terletak 30 meter ke arah timur dari Candi Borobudur. Merupakan candi Buddha yang dibangun tahun 824 Masehi oleh Raja Indra dari warga Sailendra. Arti Candi Mendut adalah candi Buddha yang terletak pada satu garis lurus ke arah timur dari Candi Borobudur. Lumbang batu, halaman 60. Lumbang batu ditemukan tidak jauh dari sebelah mata air yang terdapat di kompleks megalitik Hukum Harjo. Kata istilah dalam loka, halaman 164. Dalam loka merupakan istana bekas keraton Sumbawa. Kata istilah selanjutnya yaitu Gedong Joang Fatima, halaman 68. Bangunan ini dulu adalah hotel milik warga Belanda L.C. Samkoper yang terletak di Jalan Menteng Raya 31, Kebon Menteng, Jakarta Pusat. Kata istilah selanjutnya makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari, halaman 188. Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari atau dikenal dengan sebutan Datuk Kalam merupakan tujuan wisata religius yang banyak dikunjungi orang. Apakah ada yang menanyakan lagi?
Gedung Juang halaman 68, L. Lubang Batu halaman 60, M. Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari halaman 188, Masjid Agung Baitur Rahman halaman 6, P. Prasasti Ciarugeng halaman 99, R. Rumah Adat halaman 18, Rumah Batu halaman 47, S. Samudra Pasai halaman 10, Simanindo halaman 20, T. Taman Mayura halaman 171 dan 172, W. Watu Pinabatengan halaman 194. Terima kasih. Oke, dari kelompok yang mendapatkan buku non fiksi peninggalan kerajaan atau peninggalan bersejarah, dari kelompok berapa? Istilah dari kelompok 5 ada yang sama dengan kelompok 3, yaitu istilah gedung Juang halaman 65. Sama kan? Apa tadi? Untuk 65 atau 68 ini. Nah, kalau seperti itu kan berarti bisa saling mengoreksi ya. Berarti yang betul istilah Gedung Juang itu ada di halaman 68. Oke, yang betul berarti kelompok 5. Kelompok 3 silakan diperbaiki ya. Indeks itu terdiri dari istilah atau topik. Ada juga yang merupakan nama pengarang. Lalu penulisan atau penyusunan indeks itu disesuaikan dengan urutan alfabetis. Jadi dari A sampai Z. Nah, kalau adanya hurufnya B atau istilah depannya hurufnya B, bagaimana Bu? Ya dimulai dari huruf B. Ya, jadi diurutkan dari huruf yang paling awal ke huruf yang paling akhir. Seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Apakah di sini masih ada yang bingung cara menyusun indeks? Oke. Lalu dari tadi itu kalian itu membaca indeks, memanfaatkan indeks. Lalu arti dari indeks itu apa sih? Ada yang tahu mungkin arti dari indeks itu? Oke, indeks adalah susunan istilah atau topik atau kata dan informasi halamannya yang terdapat pada atau bagian dari sebuah buku non fiksi. Ya, betul. Merupakan daftar kata atau istilah penting dalam buku. Indeks buku berguna untuk mempercepat. Ya. Jadi kalau tadi kalian mencari kata atau istilah itu waktunya sampai 1 menit, 2 menit, tetapi dengan bantuan indeks atau dengan kamu memanfaatkan indeks itu bisa mempercepat, bisa hanya mungkin berapa detik saja kamu bisa menemukan istilah tersebut di dalam sebuah buku. Pencarian istilah atau kata yang ada di dalam buku sehingga tidak memerlukan banyak waktu. Lalu seperti apa indeks itu? Nah, seperti halaman atau bagian belakang buku paket kalian, buku paket pelajaran kalian itu pada halaman 254. Nah, itu merupakan bagian dari buku yang tadi juga kalian manfaatkan ya, buku non fiksi juga tadi ya, ada ensiklopedia. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari indeks? Ada topik,
Ya, topik itu yang istilah-istilah itu ya, istilah-istilah topik. Ada juga yang merupakan nama atau nama pengarang. Lalu yang angka-angka itu adalah halaman. Jadi kalau kamu ingin mencari istilah abstrak, kamu harus pergi ke halaman 265 sampai dengan 282. Sekarang waktunya kuis. Bu Fitri membutuhkan 10 anak untuk bermain bersama Bu Fitri. Caranya bagaimana? Temukan, siap-siap ya, matanya difokuskan ke papan tulis. Bu Fitri ada spidol warna merah. Silahkan nanti 10 anak bisa berbaris di depan sini untuk mencari 10 kata atau istilah pada kotak huruf berikut ini. Yang tercepat menemukan akan mendapatkan hadiah. Siap-siap. Langsung tunjuk jari atau nanti langsung 10 anak langsung berbaris di depan Kotak sini. Oke, Mbak Hidayah, Mbak Belinda. Langsung dilihat ya. Oke, dongeng. Oke, mendapatkan 1 buah hadiah. Tepuk tangan. Langsung baris ya. Langsung baris. Baris, yuk. Yuk, kisah. Oke. Mendapatkan 1 buah pensil. Ballpoint. Oke, novel ada. Dapat 1 buah. Ya, sama-sama. Lagi? Oke, majas. Dapat 1 buah koin. Ada lagi? Baku, oke. Lagi, masih ada lagi, masih ada 5 lagi. Ayo. Ayo, masih ada 5 lagi, ayo. Ya, ayo cepat. Ya, ini sudah. Ya. Ayo. Lagi, ayo lagi. Ya, indeks sudah ditemukan oleh Mbak. Ya, sama-sama. Dapat kata apa? Formal. Sudah dicetak. Kurang 1. Biografi. Yo, Rena. Kita sudah biografi. Kurang 1 lagi. Iya. Tepat sekali. Apa tadi ya? Jadi ada 10 istilah yang sudah ditemukan. Tadi bagaimana cara menemukannya? Harus membaca dengan cepat ya. Tidak mungkin kalian cari dari ujung sana huruf D sampai ujung lagi sini lama. Bagaimana caranya? Kalian mencari apa? Huruf-huruf yang ada di depan sini. Caranya D, ya huruf D yang sebelah mana? Oh D. D lalu samping sini bukan, samping sini O, lalu N. Oh berarti dongeng sebelah sini itu. Jadi pengalaman apa yang kalian dapatkan dari ini? Pengalaman apa? Kalian bisa apa hari ini? Ya, coba Mbak. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Farida. Ya. Jadi indeks itu adalah kata ya tadi atau istilah penting yang didaftarkan atau terdaftar pada buku non fiksi. Jadi ada istilahnya, ada apa ya, informasi halamannya. Nah, halaman berapa nanti kamu bisa menemukan istilah tersebut. Oke, untuk refleksi boleh sekali kalian men-scan kode barcode
berikut untuk menilai pembelajaran kita pada hari ini. Boleh dituliskan pesannya, boleh dituliskan perasaan kalian bagaimana, atau boleh juga nanti ke depannya kalian ingin pembelajaran yang seperti apa. Oke, silahkan dipindai kode barcode tersebut. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Pembelajarannya seru, sangat bermanfaat. Pada pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Lagi yuk. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih sekali atas refleksi yang sudah kalian berikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa menjadi evaluasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, untuk besok kita akan mempelajari tentang peta konsep isi buku. Jadi kalau tadi kita memanfaatkan indeks, nah besok pertemuan selanjutnya kita akan membuat peta konsep atau peta pikiran pada buku. Misalkan buku fiksi, novel, nah nanti istilahnya isinya mengenai apa saja. Kalau buku non fiksi ya peta konsepnya, isinya atau garis besarnya membahas tentang apa saja, itu nanti bisa dituliskan pada peta konsep sehingga kamu pembaca buku itu terbantu untuk mengetahui isi atau pikiran dari buku tersebut, ya. Silahkan boleh berkemas-kemas. Diperiksa kanan kiri bawah kamu apakah ada sampah atau tidak. Tadi ada acara gunting kertas, mungkin serpihan kertas, ya. Silakan dibersihkan. Jangan sampai kita meninggalkan sampah di dalam kelas. Oke, dengan berakhirnya pelajaran hari ini, Bu Fitri ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras dari kalian semua. Kalian sangat luar biasa. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ini. Oke, silakan bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam pada guru. Selamat siang, terima kasih, hati-hati di jalan. Bu Fitri akhiri.